Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akir Syaputra dengan NIM 2104229. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang eh, tentang pengelolaan meningkat, meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Padang. Yang pertama yaitu materi saya yaitu sampah. Sampah merupakan material sisa hasil kegiatan sehari-hari yang berasal dari rumah tangga, pertanian, industri, bongkaran bangunan, perdagangan, dan perkantoran. Itu menurut Sweda 2012. Sampah juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi di seluruh negara di Indonesia, di dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah yang tak kunjung usai. Sampah itu terbagi dua jenis. Yang pertama yaitu jenis sampah berdasarkan sifat. Terdapat tiga jenis sampah, diantaranya adalah sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah atau biologis. Sisa makanan, sayuran, guguran daun, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Sampah jenis ini juga biasa disebut dengan sampah basah. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis, seperti plastik, cup, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis sampah berdasarkan wujud. Berdasarkan wujudnya, sampah dikelompokkan menjadi sampah padat, cair, dan gas. Menurut Alec 2012. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai jenis sampah tersebut. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga seperti sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal gelas, dan lain-lain. Menurut bahannya, sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari barang yang mengandung bahan-bahan organik, seperti sisa-sisa sayuran, hewan, kertas, potongan-potongan kayu dari peralatan rumah tangga, potongan-potongan ranting, rumput, pada waktu pembersihan kebun, dan sebagainya. Pertama, sampah berdasarkan kemampuan diurai alam biodegradability. Maka dapat dibagi lagi menjadi yang A, biodegradable. Sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob dan anaerob, seperti sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian dan perkebunan. Yang B, non-biodegradable. Sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi dapat dibagi lagi menjadi yang C, recyclable. Recyclable. Sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian, dan lain-lain. Yang D, non-recyclable. Sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti Tetra Pak, karbon paper, thermocoal, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sampah cair. Adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Berikut merupakan jenis-jenis sampah cair. Yang pertama, limbah hitam. Sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung patogen yang berbahaya. Limbah rumah tangga. Sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian. Sampah ini mungkin mengandung patogen. Sampah gas adalah kotoran atau sisa pembuangan dari suatu aktivitas yang biasa dihasilkan dari industri. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Salah satu contohnya adalah gas nuklir yang merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir.
yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Yang selanjutnya yaitu bank sampah. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan. Tetapi dalam hal ini yang ditabung bukanlah uang, melainkan sampah. Masyarakat yang menabung disebut juga nasabah. Nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Selanjutnya yang A yaitu tujuan bank sampah. Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapat manfaat ekonomi langsung dari sampah. Yang kedua yaitu manfaat bank sampah. Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Sampah bank Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Selanjutnya saya sudah melakukan wawancara di TPA Dinas Lingkungan Hidup yang di lokasi di Air Dingin Kota Padang. Di TPA Air Dingin berdiri semenjak tahun 1998 dengan luas lahan sekitar 19 hektar. Sarana dan prasarananya Sarana dan prasarananya terdiri dari kantor, jembatan timbangan untuk menimbang sampah dalam lingkup kantor TPA, tepatnya di depan kantor TPA, yaitu di gerbang sebelum masuk. Tempat pengomposan sampah untuk mengelola sampah organik, kolam lindi, tempat pencucian alat berat dan mobil, garasi alat berat, 3 ekskavator untuk mengantisipasi sampah yang datang dari mobil, 3 bulldozer untuk meratakan dan memadatkan sampah. Selain itu, TPA Air Dingin terbagi beberapa zona, yaitu zona A, zona B, zona C, dan zona D. Untuk sekarang ini, zona A, zona B, dan zona C sudah ditutup, serta untuk zona A dan zona B sudah dihijaukan untuk operasional aktifnya di zona D, tempat pembongkaran sampah yang dibawa oleh truk sampah. Pengelolaan sampah di air dingin sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di mana kepala daerah itu harus wajib membuat TPA-nya, sanitary landfill, dan minimalnya controlled landfill untuk mencegah pencemaran udara dan air. Untuk sekarang ini, untuk TPA di Kota Padang menggunakan sistem controlled landfill karena sistem sanitary landfill itu pekerjaannya agar besar. Akan tetapi meskipun di TPA Padang menggunakan kontrol landfill untuk air dan gas yang berasal dari pengolahan sampah sudah dikelola dengan baik. Jumlah sampah yang datang ke TPA Air Dingin setiap hari itu tergantung musimnya. Jika sedang buah atau di bulan puasa, jumlah sampah akan meningkat bisa mencapai 650 ton. Penampungan sampah di TPA Air Dingin sekarang ini masih cukup untuk menampung sampah-sampah yang datang setiap harinya dengan menerapkan sistem kontrol landfill dengan membuat zona-zona seperti zona A, zona B, zona C, dan zona D dengan memenuhkan satu-satu zona terlebih dahulu. Lalu jika sudah penuh dibuat tanggul dan memasukkan sampah yang baru di dalamnya. Namun seandainya penambahan lokasi TPA tidak ada anggarannya, sampah-sampah yang datang masih dibuang ke TPA Air Dingin dengan membuat sistem pembuangan sampah berbentuk piramida dengan membuat tanggul-tanggul untuk mencegah sampahnya tidak longsor. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.